Lutfi menatap layar ponselnya yang retak. Pesan anonim itu seperti pisau yang menusuk relung dada. Kau tak bisa sembunyi selamanya, investor bayangan. Jari-jarinya gemetar, darah kering dari hidungnya masih menempel di layar. Siapa yang tahu? Apakah Sania sudah mengendus? Atau ada musuh dalam selimut yang lebih haus darah daripada wanita itu sendiri? Malam dingin di pinggir jalan raya membuat tulang-tulangnya berderak. Tapi rasa sakit fisik tak seberapa dibandingkan luka jiwa yang menganga lebar. Keesokan pagi, sebelum matahari sepenuhnya terbit, Sania sudah berdiri di balkon villa seperti ratu yang siap menghukum. Gaun sutra hitamnya berkibar ditiup angin, wajahnya dingin tanpa ampun. "Lutfi, naik ke sini sekarang juga!" teriaknya. Lutfi berlari, napasnya tersengal, kaki memar dari malam sebelumnya menjerit kesakitan. Begitu tiba di hadapan Sania, wanita itu menyiramkan secangkir kopi panas langsung ke wajahnya. Kulit pipinya melepuh seketika, aroma daging terbakar bercampur bau kopi mahal. "Kau berani menyusup ke kantorku semalam? Kau pikir aku bodoh?" Lutfi jatuh berlutut, tangan menutup wajah yang terbakar. "Bu, saya hanya membersihkan." Bohongnya tercekat. Sania menendang perutnya keras, membuatnya terjengkang. "Bohong, aku lihat rekaman CCTV. Kau membawa sesuatu keluar." Lutfi merasakan tulang rusuknya retak, napasnya terputus-putus. Tapi yang lebih menyakitkan adalah tatapan Sania yang penuh kebencian. Tatapan yang dulu pernah dia lihat pada istrinya sebelum kecelakaan maut itu terjadi. "Ingat istriku," gumam Lutfi dalam hati. Air mata bercampur kopi panas mengalir. "Dia mati karena perusahaanmu, Sania. Dan sekarang kau menghancurkanku pelan-pelan." Sania memanggil dua satpam bongsor. "Ikat dia di gudang belakang. Jangan beri makan sampai dia mengaku." Lutfi diseret seperti hewan. Tali kasar menggores pergelangan tangannya hingga berdarah. Di gudang gelap berbau pestisida, dia digantung dengan tangan terangkat. Kakinya hampir tak menyentuh lantai. Sania masuk pelan, memegang cambuk kulit kecil yang biasa dipakai untuk anjing peliharaannya. "Kau tahu apa yang paling aku benci? Pengkhianat yang pura-pura lemah." Cambukan pertama mendarat di punggung Lutfi, kain baju robek, daging terbelah, darah menyembur. Cambukan kedua, ketiga, ke-10, Sania tak berhenti. Setiap kali Lutfi menjerit, dia tertawa. "Jerit lebih keras, biar seluruh villa tahu betapa tak bergunanya kau." Rasa sakit membakar seluruh saraf Lutfi, tapi di antara kabut kesadaran, dia mendengar suara Sania yang bergetar. "Suamiku dulu seperti kau, lemah. Dia mati karena tak bisa melindungi apapun, dan kau mengingatkanku padanya setiap hari." Lutfi mengangkat wajah berdarah, mata coklatnya menatap langsung ke mata hijau Sania. "Maka kau menyiksa orang tak bersalah untuk melampiaskan?" bisiknya parau. Sania memukul lagi, tapi kali ini cambuknya jatuh ke lantai. Tangannya gemetar. "Tutup mulutmu," jeritnya, tapi suaranya pecah. Dia keluar dari gudang sambil membanting pintu, meninggalkan Lutfi tergantung sendirian dalam kegelapan. Malam harinya, hujan deras mengguyur villa. Sania tak bisa tidur. Dia turun ke gudang, membawa obat dan air. Lutfi sudah tak sadarkan diri. Tubuhnya biru lebam, darah mengering di mana-mana. "Bangun," bisiknya sambil menuang air ke wajah Lutfi. Pria itu membuka mata perlahan. "Kenapa, Bu?" tanyanya lemah. Sania membalut lukanya dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh tanpa izin. "Karena kau membuatku melihat diriku sendiri. Kau membuatku takut." Untuk sesaat, ada kelembutan di sana. Kelembutan yang langsung dia kubur dalam-dalam. "Tapi besok, kau tetap akan kubunuh jika kau tak bicara." Lutfi tersenyum tipis meski bibirnya pecah. "Bunuh saja. Tapi ingat, Bu, rahasia besar perusahaan ini akan ikut mati bersamaku." Sania berhenti. Dia mundur selangkah. Tangannya mencengkeram botol obat hingga retak. "Apa maksudmu?" Lutfi menarik napas dalam, darah menyembur dari hidungnya lagi. "Saya tahu tentang penjualan saham ke investor asing. Saya tahu suap yang kau berikan ke Dewan. Dan saya tahu kecelakaan suami Anda bukan kecelakaan." Sania mundur seperti disambar petir, wajahnya memucat total. Kau siapa sebenarnya?" Dia meraih pisau kecil di meja gudang, ujungnya mengarah ke leher Lutfi. "Katakan sekarang atau aku potong lehermu." Lutfi menatapnya tenang, meski jantungnya berdegup kencang. "Potong saja. Tapi sebelum itu, lihat ponsel saya di saku belakang. Ada video yang akan menghancurkan Anda dalam satu malam." Sania meragoh saku Lutfi dengan tangan gemetar. Begitu membuka video, wajahnya berubah mengerikan. Rekaman suap, transfer uang gelap, bahkan percakapan tentang menyingkirkan suaminya dulu.
Ini mustahil, bisiknya. Lutfi tertawa kecil, suara itu penuh penderitaan dan kemenangan. Sekarang Anda tahu, Bu, tapi pertanyaannya, siapa yang mengirim pesan ke ponsel saya tadi malam? Siapa yang sudah tahu identitas asli saya? Sania menjatuhkan pisau, matanya liar, campuran ketakutan dan amarah membara. Dia berlari keluar gudang, meninggalkan Lutfi tergantung sendirian lagi. Hujan semakin deras, petir menyambar langit. Di kamarnya, Sania membuka laptop, jari-jarinya menari di atas keyboard mencari nama investor bayangan. Layar menampilkan satu nama yang membuat darahnya membeku. Lutfi Ramadan, pemegang 51% saham Imperium Global, pria yang selama ini dia anggap sampah. Tapi di luar sana, di kegelapan hutan belakang villa, ada bayangan hitam berdiri memegang ponsel. Waktunya tiba, gumam orang itu sambil tersenyum dingin. Layar ponsel menunjukkan pesan baru yang dikirim ke nomor Sania. Besok pagi, tukang kebunmu akan mati, dan kau akan ikut mati bersamanya, janda palsu. Sania tak tahu, Lutfi tak tahu. Satu-satunya yang tahu adalah kegelapan yang kini semakin menyelimuti villa megah itu. Dan rahasia terbesar belum terungkap. Siapa sebenarnya yang memainkan permainan ini dari awal? Lutfi terbangun dengan tubuh seperti terbakar dari dalam. Pali yang mengikat pergelangan tangannya sudah longgar, tapi setiap gerak membuat daging robek menjerit. Gudang gelap itu kini basah oleh keringat dan darahnya sendiri. Pintu berderit pelan. Sania masuk, wajahnya pucat seperti mayat. Mata hijau yang biasanya penuh amarah, kini redup penuh keputusasaan. Dia tak membawa cambuk, hanya selembar kertas yang gemetar di tangannya. Cetakan identitas asli Lutfi. Kau pemegang saham terbesar, bisiknya. Suara pecah seperti kaca jatuh. Lutfi mengangkat kepala. Bibir pecahnya tersenyum getir. Sudah tahu, Bu, selama ini kau menyiksa orang yang membiayai hidupmu. Sania jatuh berlutut di depannya. Tangan dingin menyentuh luka di pipinya. Air mata wanita itu jatuh ke dada Lutfi yang telanjang. Kenapa kau tak bilang dari awal? Kenapa biarkan aku menghinamu seperti anjing? Suaranya bergetar hebat, bahu merosot. Lutfi menatap langit-langit gudang yang bocor. Karena aku ingin melihat sendiri betapa busuknya kerajaan yang kini kau kuasai. Suamimu dulu mitraku. Dia tahu aku pemilik saham diam-diam. Tapi kau yang suruh orang menghilangkannya. Kata-kata itu seperti bom. Sania menjerit, memukul dada Lutfi dengan tinju kecilnya yang tak berdaya. Bohong, dia bunuh diri. Tapi Lutfi menggeleng pelan. Aku punya bukti rekaman terakhirnya. Dia bilang kau selingkuh dengan direktur keuangan, lalu bayar pembunuh untuk menutup mulutnya. Sania menangis terseduh, tubuhnya ambruk ke lantai dingin. Aku takut kehilangan segalanya. Dia mau cerai, mau bawa perusahaan. Aku panik. Lutfi merasakan hatinya hancur melihat wanita yang selama ini dia benci, kini rapuh seperti anak kecil. Dan istriku? Tanyanya parau. Dia tewas di mobil yang sama dengan suamimu. Kau suruh orang yang sama. Sania mengangkat wajah, air mata bercampur ingus. Aku tak tahu. Aku tak pernah tahu ada kau di balik itu semua. Konflik meledak saat Sania memotong tali Lutfi dengan pisau yang sama yang tadi mengancam lehernya. Begitu bebas, Lutfi berdiri goyah, tapi langsung memeluk Sania tanpa sadar. Pelukan penuh dendam dan kasihan. Kita sama-sama korban, gumamnya. Tapi Sania mendorongnya keras, mata kembali menyala. Tidak, kau bohong, kau mau ambil semuanya. Dia lari keluar gudang, meninggalkan Lutfi sendirian dengan luka baru di hati. Pagi menyingsing dengan kabut tebal. Lutfi keluar diam-diam, tubuhnya penuh berban darurat yang Sania buat semalam. Di taman, dia melihat Sania berdiri di tepi kolam, memandang air yang tenang. Maafkan aku, katanya tiba-tiba saat Lutfi mendekat. Suaranya lembut, tak seperti biasa. Aku akan serahkan sahamku padamu. Kita mulai lagi. Lutfi hampir percaya, tapi ingatan istrinya yang tertawa terakhir kali membuatnya mundur. Terlambat, Bu. Aku sudah kirim semua bukti ke polisi. Sania berbalik, wajahnya berubah jadi topeng kesedihan murni. Kau akan hancurkan aku setelah aku menangis di depanmu? Dia melangkah mundur ke tepi kolam, tumitnya tergelincir. Lutfi meraih tangannya, tepat saat tubuh Sania jatuh ke air dingin. Jangan, teriaknya.
Mereka berdua tercebur, tangan saling genggam di bawah permukaan. Sania menarik Lutfi ke dasar, seolah ingin mati bersama. Gelembung udara naik, paru-paru Lutfi terbakar. Akhirnya mereka muncul, batuk-batuk, saling berpelukan di pinggir kolam. Tapi kelembutan itu hancur seketika. Satpam yang setia pada Sania muncul dengan senjata. "Nyonya, orang ini pengkhianat." Salah satu dari mereka menembak kaki Lutfi. Peluru menembus daging, darah mewarnai kolam merah. Lutfi jatuh berlutut, menjerit kesakitan. Sania menangis histeris, memeluknya. "Jangan bunuh dia, dia milikku." Tapi satpam kedua menendang perut Sania hingga dia terjengkang. "Maaf Nyonya, kami sudah dibayar orang lain." Lutfi melihat bayangan hitam dari semalam muncul dari balik pohon. Seorang pria bermasker, suara familiar. "Waktunya habis," kata pria itu sambil menodongkan pistol ke kepala Sania. Lutfi mengenali suara itu, adik almarhum suami Sania, yang selama ini diam-diam menguasai saham kecil, tapi haus balas dendam. Sania menatap Lutfi dengan mata penuh penyesalan terdalam. "Aku cinta padamu, sejak pertama kau tersenyum meski aku siksa." Lutfi merasakan air mata panas mengalir, luka di kakinya tak seberapa dibandingkan sakit di dada. Pistol berderak siap ditembakkan. Tapi tiba-tiba sirine polisi terdengar jauh. Pria bermasker tertawa dingin. Terlambat, dia menembak ke arah Sania, bukan mematikan, tapi tepat di bahu. Darah menyembur, Sania ambruk ke pelukan Lutfi, napasnya tersengal. "Jangan tinggalkan aku," bisiknya sebelum pingsan. Lutfi memeluk tubuh lemah itu, darah mereka bercampur di rumput. Pria bermasker menghilang ke hutan, meninggalkan pesan di tanah dengan darah. "Besok malam, kalian berdua akan kubakar hidup-hidup di villa ini." Polisi mendekat. Lutfi menatap langit pagi yang mendung, hati hancur total. Rahasia besar masih menggantung. Siapa yang sebenarnya membunuh istrinya dulu? Apakah Sania benar-benar tak tahu? Atau pria bermasker itu hanya boneka dari kekuatan yang lebih gelap? Lutfi memeluk Sania lebih erat. Air mata jatuh ke rambutnya yang basah. "Kita belum selesai," gumamnya pada angin yang membawa aroma darah dan pengkhianatan. Tapi di kejauhan, bayangan itu tersenyum. Permainan baru saja dimulai, dan kali ini tak ada yang selamat.